Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas beberapa contoh latihan soal untuk materi probability distributions. Nah, untuk probability distributions ini ada tiga distribution yang kita akan lihat. Dan di soal-soalnya Koko udah gabung-gabungin. Jadi ini bukan khusus untuk suatu distribusi aja, tapi udah gabungan dari tiga distribusi tersebut, yaitu binomial, Poisson, dan normal distributions. Kita langsung lihat aja soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, dia bilang, a study of the number of male and female children in a families on a planet very far away reveals that the probability that a baby girl is born is 0.995. Jadi ceritanya intinya ada suatu studi tentang peluang anak perempuan lahir itu berapa. Dan dari studi itu, probability anak perempuan lahir itu adalah 0,995. Pertanyaan dia, jika ada 500 babies are chosen at random, jika kita akan pilih 500 bayi secara acak, carilah peluang at most 495 dari mereka itu adalah perempuan. Tapi kita harus menggunakan suitable approximation. Jadi artinya kita harus hitung menggunakan approximation. Nah, distribusi asal atau distribusi asli dari soal ini adalah binomial distributions. Karena kita hanya punya dua outcomes, yaitu bayinya perempuan atau laki-laki. Setelah itu kita punya number of trials. Kita punya 500 percobaan atau 500 bayi, 500 orang bayi. Jadi kita punya binomial distributions. Koko akan mulai dengan buat suatu variabel X terdistribusi binomial, N-nya 500, P-nya 0,995. Sedangkan Q-nya, probability bukan anak perempuan, atau probability lahir anak laki-laki, itu adalah 0,005. X di sini Koko bikin suatu variabel yang menyatakan number of girls. Jadi ini jumlah perempuan yang lahir. Jadi X ini Koko singkat aja girls. Nah, soal ini suruh kita gunakan approximation. Jadi Koko akan cek bisa di-approximate ke mana. Pertama kita akan lihat bisa di-approximate ke normal atau enggak. Untuk approximate ke normal, syaratnya N lebih besar dari 30, NP kecil 5, NQ kecil 5. Kalau kalian lihat di sini, N-nya benar lebih besar dari 30. Kadang-kadang ini lebih besar dari 50 ya, jadi sama aja. Kemudian NP kalau dikali, ternyata dia lebih besar daripada 5. Artinya kita nggak bisa approximate menjadi normal. 500 kali 0,995 pasti more than 5. Artinya tidak bisa di-approximate menjadi normal. Ini normal distribution. Sekarang Koko akan cek juga apakah bisa di-approximate menjadi Poisson. Poisson. Syarat suatu distribusi di-approximate ke Poisson atau syarat binomial bisa di-approximate menjadi Poisson itu kalau N-nya besar 50 dan NP kecil dari 5. Dan kalau kita cek di sini juga, sorry ini Koko salah ya, Koko nggak teliti. Syarat distribusi binomial di-approximate ke normal itu N besar 30 atau 50, NP besar 5, NQ besar 5. Jadi Koko nggak teliti sedikit di sini, kita ralat. Harusnya NP besar 5, NQ besar 5. Nah, yang tidak memenuhi itu adalah NQ-nya. NP-nya benar lebih besar dari 5, tapi NQ tidak lebih besar dari 5. Artinya nggak bisa ke normal. Nah, kalau mau ke Poisson, N-nya harus besar 50, tapi NP harus lebih kecil dari 5. Dengan kata lain, ini juga nggak boleh di-approximate ke Poisson. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, jadi kita approximate ke mana? Soal ini jelas minta kita gunakan approximation.
Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, ingat-ingat, kita bisa mainkan komplemennya. Jadi untuk bisa di-approximate, Koko akan mainkan komplemennya. Jadi yang Koko akan mainkan adalah variabel X komplement. Terdistribusi binomial, N-nya tetap 500, probability-nya kita komplementkan. Komplement dari 0,995 itu adalah 0,005. 0,005. Sekarang Q-nya yang berubah menjadi 0,995. Kalau X itu menyatakan anak perempuan, maka X komplement ini menyatakan anak laki-laki. Jadi X komplement ini adalah variabel untuk boy. Nah, dengan mengambil komplement, kalian bisa lihat di sini, kita bisa approximate menjadi Poisson. Ke normal tetap nggak bisa, tapi ke Poisson dia bisa. N-nya, N Koko 500 ya, lebih besar daripada 50. NP-nya, kalau dihitung 2,5, ini lebih kecil daripada 5. Berarti kita sekarang bisa approximate menggunakan Poisson distribution. Variabelnya Koko ganti menjadi Y misalnya. Terdistribusi Poisson 2,5. Parameternya NP, yaitu 2,5. Sekarang balik ke pertanyaan soalnya. Soalnya bilang, berapa peluang at most 495 perempuan. Hati-hati ya. 495 perempuan. Variabel yang menyatakan perempuan itu adalah X. Jadi, soal tanya kita, probability X-nya at most maksimum 495. Karena kita mainkan variabel X komplement, ini harus diubah jadi komplement dulu. Kalau perempuannya at most 495, berarti boy-nya akan at least 5. Jadi di sini probability of X komplementnya at least 5. Bagi yang bingung kenapa bisa seperti itu, kalian bisa bayangkan seperti ini. Ini girls, ini boy. Kalau ceweknya atau perempuannya 495, berarti boy-nya 5. Kita punya 500 babies. Kalau girls-nya 494, karena di sini less than ya, jadi Koko kurangin terus. Boys-nya sekarang 6. 493, boys-nya 7. Kalian bisa lihat di sini boys-nya at least 5. Begitu kita udah tahu yang ditanya, soal ini udah bisa dijawab. X complement more than 5 sama aja dengan Y more than 5. Binomial dan Poisson ini sama-sama discrete, jadi nggak perlu continuity correction. Y more than or equal to 5 itu adalah 1 minus probability Y less than or equals to 4. Y more than or equals to 5, kita ambil komplementnya 1 minus less than or equal to 4. Tinggal dihitung. 1 dikurang less than or equal to 4 itu berarti boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Gunakan notasi sigma untuk menghitung probability itu. X sama dengan 0 sampai 4, E pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Ini formula Poisson ya. Ini formula Poisson. Tapi Koko gunakan notasi sigma untuk menghitung X less than or equal to 4. Tinggal gunakan kalkulator. Bagi yang kalkulatornya bisa mode sum, ini bisa langsung dihitung. Tapi yang nggak bisa mode sum, nggak bisa mode sigma, kalian harus hitung manual. Hasilnya kalau Koko hitung 0,109. Ini jawaban akhirnya. Nah, nomor pertama dari latihan soal yang Koko udah siapin. Kita lanjut ke nomor kedua. Di nomor kedua ini
Soalnya bercerita tentang a wildlife scientist found that the number of tigers in a particular jungle can be modeled by a Poisson distribution. Jadi jumlah tiger di suatu jungle itu terdistribusi secara Poisson dengan rata-rata 0,3 tigers per kilometer square. 0,3 tigers per kilometer square. Tentu saja ini menggambarkan lambda dari Poisson distribution. Pertanyaan yang pertama, carilah peluang no tigers in a given jungle of section of area 6 km square. Kita harus cari dulu lambda untuk 6 km square. Kita punya average adalah 0.3 per kilometer square. Kalau Koko mau cari 6 km square, berarti kita kali 6, yaitu 1,8 per 6 km square. Koko akan anggap X terdistribusi Poisson, lambdanya sekarang 1,8. Jadi jangan pakai lambdanya 0,3 ya, tapi 1,8. Karena yang kita tinjau adalah 6 km square. Pertanyaannya, carilah probability that no tigers. Berarti probability X-nya equal to 0. Probability X equals to 0 is I pangkat minus lambda, lambda pangkat 0, 0 vektorial. Kalkulatorin, kita akan dapat jawabannya, yaitu 0,165 sampai 3 significant figures. Pertanyaan pertamanya selesai. Pertanyaan kedua, using a suitable approximation. Lagi-lagi muncul kata-kata ini, suitable approximation. Carilah peluang dari suatu area 100 km square akan ada lebih dari 25, tapi paling banyak 40 tigers. Lebih dari 25, maksimum 40. Koko akan ubah lambdanya terlebih dahulu. 0,3 itu per kilometer square. Kalau kita ngomongin 100 km square, berarti kaliin 100. Hasilnya adalah 30. Per 100 km square. Distribusi kita apa? Tetap Poisson. X terdistribusi Poisson. Lambdanya sekarang 30. Tapi kita nggak boleh hitung menggunakan Poisson. Kita harus hitung menggunakan approximation yang lain. Dan tentu saja dari Poisson hanya ada satu jalan, yaitu ke normal distribution. Syaratnya adalah lambdanya lebih besar daripada 15. Dan lambda kita memang lebih besar dari 15. Jadi Koko bisa langsung approximate ke distribusi normal. Let's say variabelnya Koko pakai Y. Terdistribusi normal, parameternya adalah lambda, lambda. Jadi 30, 30. 30 yang pertama ini dia punya mean. 30 yang kedua ini dia punya variance. Masuk ke pertanyaan. Hati-hati variabelnya ya. Dia bilang lebih dari 25, maksimum 40 dari tigers. Tigers itu adalah X. Jadi probability lebih dari 25, tapi maksimum 40. Itu pertanyaannya. Antara 25 not included sampai 40 inclusive atau included. Dari variabel X, kita harus ubah dulu ke variabel Y yang menyatakan normal distribution. Dari X ubah ke Y harus ada continuity correction. 25 nggak boleh include. Supaya 25-nya nggak include, kita harus tambahin 0,5. Jadi continuity correction itu basically tambah atau kurang 0,5. 25,5 supaya 25-nya tidak included, less than Y, less than 40-nya include. Sehingga Koko harus tulis 40.5.
Kalau kalian tulis 39.5, 40-nya nanti nggak include. Dan itu jadi tidak sesuai dengan pertanyaannya. Dari sini kalian bisa lihat ya. 25-nya not included. 40-nya, sorry. Oh ya benar ya, 25-nya not included. Tapi 40-nya included. Kok rasa sampai sini kita bisa jalanin sendiri atau kalian bisa jalanin sendiri. Ubah dulu menjadi Z. Standarisasi menjadi Z. 25,5 dikurang 30 dibagi root 30. Hasilnya adalah min 0,822 less than Z less than 40,5 dikurang 30 dibagi akar 30. Hasilnya adalah 1,917. Silakan gunakan table atau kalkulator. Koko akan gunakan kalkulator. Bentuk in between seperti ini bisa dipecah jadi 2. Tinggal kalkulatorin aja. Hasilnya kita akan dapat 1,917 dikurang min 0,822, yaitu 0,767. Ini pembahasan untuk soal yang kedua. Bagi yang belum tahu atau bingung cara kalkulator, Koko sudah sempat bikin tutorialnya ya. Kalian bisa cek di video-video Koko yang lain. Cari aja playlist tutorial kalkulator, ada di sana. Koko lanjut ke nomor ketiga. Di nomor ketiga ini soalnya bercerita tentang a fruit grower. Jadi seorang penanam buah-buahan. Dia menanam apel yang berwarna merah dan apel yang berwarna hijau. Jadi ada 2 jenis apel yang ditanam oleh orang ini. Satu warna merah, satu warna hijau. Massa dari apel tersebut terdistribusi secara normal. Massa dari apel tersebut terdistribusi secara normal. Apel yang warna merah rata-ratanya 7,5. Standar deviasinya 12,5. Itu untuk red apple. Sedangkan apel yang hijau rata-ratanya 55 aja. Dan standar deviasinya 10,5. Sebelum Koko baca soal, Koko akan bikin dulu parameter atau variabel untuk apel merah dan apel hijau. Supaya nggak lupa, Koko akan pakai R untuk red, terdistribusi normal, rata-ratanya 75, variance-nya berarti 12,5 kuadrat. Ups, kuadratnya di dalam ya. Sedangkan apel yang hijau kita pakai nama G, terdistribusi normal, rata-ratanya 55, variance-nya 10.5 square. Itu soal kita. Pertanyaan yang pertama. Carilah peluang total mass of 3 randomly chosen green apples. Perhatiin kalimatnya. Total massa dari 3 apel hijau exceeds lebih besar daripada 2 kali. Bukan 2 buah, tapi 2 kali massa dari sebuah apel merah. Twice the mean mass of 3, 2 kali dari rata-rata. Koko tadi salah sebut. 2 kali dari rata-rata 3 apel merah. 3 apel hijau lebih besar daripada 2 kali rata-rata 3 apel merah. Itu pertanyaannya. Peluangnya berapa? Kalau Koko menyatakan kalimat itu dalam suatu bentuk matematik, bentuknya kurang lebih seperti ini. Probability 3 apel hijau, G1, G2, G3 lebih besar daripada 2 kali rata-rata apel merah.
R bar. Rata-rata dari 3 apel merah. R3 ya. Rata-rata dari 3 apel merah. Ini peluangnya berapa? Untuk menghitung peluang ini, kita harus pindah ruaskan dulu 2 R barnya ke sebelah kiri. G1, G2, G3 dikurang 2 kali R3 bar. Lebih besar daripada 0. Nah, cari dulu distribusi untuk kombinasi ini semua. Distribusi untuk kombinasi ini semua. Koko misalin, kombinasi ini semua dinyatakan oleh suatu variabel X. Ini adalah X. Kita cari dulu min sama variance untuk X. Kalian harus punya dasar linear combination di sini. Sebelum Koko cari X, Koko akan cari R bar 3 dulu. Untuk bentuk rata-rata, expectation-nya sama dengan expectation satuan. Jadi expectation dari R bar itu sama aja dengan expectation dari R, yaitu 75. Ada di atas ini. Kemudian variance untuk R bar ini adalah variance R over N. N itu adalah berapa jumlah sampel yang diambil. Dalam soal ini kita ambil 3, atau dia bilang rata-rata 3 apel merah. Berarti N-nya 3. Variance dari R-nya 12,5 kuadrat dibagi dengan 3. Itulah variance dari R bar. Sekarang Koko akan cari expectation untuk X. Expectation untuk X adalah 3 kali expectation G. Karena ada 1, 2, 3. 3 kali expectation G minus 2. Karena ada 2-nya di sini. Expectation dari R bar. Kalau dihitung ya, 3 kali ekspektasi dari G, yaitu 55. Dikurang 2 kali ekspektasi dari R bar, yaitu 75. Hitung punya hitung, kalian akan dapat 165 dikurang 150, yaitu 15. Sekarang variance-nya. Variance dari X itu adalah 3 kali varian G. Jadi var G1 tambah var G2 tambah var G3. 3 var G. Hati-hati di sini. Kalau ada koefisien min 2, kita harus kuadratin. Jadi varians itu punya sifat kuadrat. Ini sebenarnya juga dikuadratin, tapi koefisiennya 1. 1 kuadrat tetap 1. 1 kuadrat tetap 1, 1 kuadrat tetap 1. Min 2 kuadrat yaitu 4. Jadi harus ditambah dengan 4 kali var R3 bar. Ini ada 3-nya ya, kok lupa taruh 3 semua. R3. Kalau dihitung, 3 kali var G 10,5. 3 kali 10,5 kuadrat ditambah 4 kali varians dari R bar 3. 12,5 kuadrat per 3. Kalau dihitung, hasilnya adalah 10,5 kuadrat kali 3 tambah 4 kali 12,5 kuadrat bagi 3. Hasilnya adalah 539,083. Bentar ya, kalkulator Koko. Nah, 539,083. Itulah expectation and variance of X. Kalau kita udah tahu expectation sama variance of X, soal ini udah bisa dikerjain.
X more than 0. Ubah jadi Z, karena ini normal distribution. 0 dikurang 15, standarisasi biasa ya. 0 min 15 ya min 15. Dibagi dengan akar 539,083. Min 0,646. Tinggal di kalkulator atau gunakan table. Z more than min 0,646 sama aja dengan Z less than 0,646. Sifat simetri dari bell curve. Kalau dihitung hasilnya adalah 0,741. Ini pertanyaan yang bagian pertama. Koko lanjut satu lagi, bagian kedua. A red apple is considered underweight. Apel merah dianggap underweight jika beratnya kurang dari 70 gram. Kurang dari 70, underweight. Red apples are packed into bag of 10. Red apples ini dikelompokkan atau dibungkus, dipack ya, dibungkus untuk ditransportasikan ke supermarket atau untuk dibawa ke supermarket itu in 2 bag of 10. Jadi setiap 10 apel. Jadi 10 apel dibungkus, 10 apel dibungkus. A bag is considered to have passed the quality test. Perhatiin kalimatnya baik-baik ya. Ada bag, kemudian ada underweight, kemudian ada pass quality test. Jadi ada banyak hal penting yang kalian harus bisa baca di sini. Koko lanjut dulu deh. Sebuah bag ini tentu saja 10 apel isinya, is considered to have passed the quality test if it contains less than 2 underweight apples. Satu bag 10 apel tadi. Kalau dari 10 apel itu kurang dari 2 yang underweight, maka 10 apel itu atau satu bag itu pass the quality test. Pertanyaan dia. Hitung peluang dari 20 bags. Hitung peluang dari 20 bags semuanya fail the quality test. Semuanya fail the quality test. Koko coba kerjain. Pertama, Koko mau cari dulu berapa peluang suatu apel disebut underweight. Ini tadi bagian pertama, sekarang bagian kedua. Probability suatu apel warna merah underweight itu adalah probability R less than 70. Ubah menjadi Z. 70 minus 75 divided by 12.5. 70 minus 75 divided by 12.5. 0.4. Negatif 0.4. Kalau Koko langsung hitung probability-nya. Probability suatu apel dikatakan underweight itu adalah 0,345. Ini probability underweight. Tulis di sini sedikit. Probability underweight. Nah, berikutnya 10 apel kita akan masukin ke dalam satu buah bag. 10 apel masukin ke dalam satu buah bag. Jadi satu bag ada 10 apel. Koko pengen cari probability suatu bag itu pass quality test. Koko ulang ya. Koko pengen cari probability suatu bag itu pass the quality test. Ingat-ingat satu bag 10 apple. Jadi kalau Koko kerjain satu bag
Kalau Koko tinjau satu bag, Koko punya binomial distribution. N-nya 10, ada 10 apple. Probability underweight itu 0,345. Berarti probability dia tidak underweight, tinggal 1 dikurang 0,345. Kalau dihitung hasilnya adalah 0,655. Kemudian yang Koko mau hitung adalah probability dia pass the quality test. Kapan dia pass the quality test? Kalau less than 2 yang underweight. Jadi sekarang kita akan cari probability X less than 2. Less than 2 ini artinya boleh 0, boleh juga 1. Pakai binomial distribution punya formula. Tan C0 0,3450 0,655 pangkat 10 tambah tan C1 0,345 pangkat 1 0,655 pangkat 9. Kalau dihitung hasilnya adalah 0,655 pangkat 10 tambah 10 C1 kali 0,345 0,655 pangkat 9. Hitungan Koko dapat probability pass the quality test itu adalah 0,0911. Ini probability, tulis lagi ya supaya nggak lupa. Kita harus keep in track apa yang kita kerjain di sini. Karena soal ini nyambung-nyambung terus. Ini probability back passes quality test. Quality test ya. Sekarang lanjutin lagi. Kita punya 20 bags. Sekarang Koko akan tinjau 20 bag. Pertanyaannya, berapa peluang semuanya fail the quality test? Karena Koko punya 20 bag dan kita mau cari probability semuanya fail the quality test, Koko akan punya binomial distribution lagi. Totalnya sekarang 20 bag. Tadi 10 apples, jangan sampai salah ya. Jadi X ini menyatakan apples, Y ini menyatakan bag. Dari 20 tas, probability dia pass the quality test itu adalah 0,911. 0,0911. Berarti dia fail the quality test adalah 1 minus itu 0,9089. Pertanyaan dia, tidak ada atau semuanya fail. Kalau semuanya fail berarti yang pass itu 0. Y ini menyatakan yang pass ya. Tadi kita kan cari probability pass. Berarti Y menyatakan yang lulus quality test. Karena dia bilang semuanya gagal, berarti Koko boleh cari probability yang lulusnya 0. Gunakan binomial distribution punya formula 9089 pangkat 20, kita ketemu hasilnya. Jawabannya, kalau kau nggak salah hitung, 0,148. Soal yang ketiga. Nah, Koko berhenti sampai di sini, di soal yang ketiga. Sebenarnya Koko punya 5 soal. Koko ada 2 soal lagi. Koko akan tunjukin kalian 2 soal ini. Kalian bisa coba kerjain terlebih dahulu. Nanti di video-video berikutnya, mungkin video setelah ini, mungkin juga beberapa video setelah ini, Koko akan bahas 2 soal itu. Ini soal keempat yang udah Koko sediain. Silakan di screenshot, kemudian coba dikerjain. Dan ini soal kelima. Oke, pembahasan Koko untuk latihan soal probability distribution selesai sampai di sini. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Jangan lupa di like,
Jangan lupa di-share, jangan lupa di-subscribe. Kalau video ini bisa dimengerti dan bisa membantu pembelajaran kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya.